disodakkan. Ini ada juga kalau kita melihat dari Al-Quran, ya, memang zakat itu terkadang kalau kita keluarkan seadanya, yang katanya itu ada itu yang standar atau yang apalagi yang jelek. Kalau yang jelek jelas nggak sah zakatnya. Tapi kalau yang standar itu pun bisa membatalkan pahala kita. Paham? Zakatnya sah, tapi pahalanya tidak ada. Paham? Kenapa? Berdasarkan ini standar, tapi barang yang sudah kayak seakan-akan tidak kita pakai atau yang kita tidak suka. Karena pada Al-Quran disebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kau mendapatkan pahala, ya, sampai kau menginfakkan, sampai kau mengeluarkan, mensedekahkan barang-barang yang kau sukai, kau cintai. Jadi maksudnya apa tadi yang terbaik. Jadi kalau kita mendapatkan pahala, kita keluarkan sesuatu yang betul-betul kita sukai. Tuhibbun ini bisa juga berarti kita butuh, ya. Kita butuh. Bagaimana para sahabat, ya, mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka mengutamakan daripada dirinya sendiri, mengutamakan orang lain walaupun mereka itu butuh. Ya. Ini para sahabat. Ini diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi kita hendaknya begitu. Jadi kalau kita punya, misalkan kita punya harta, ya, ini ada apa namanya, pelajaran dari ulama, ya, yang pernah saya dapatkan. Kalau kita punya harta, kita bangun rumah dengan harga yang sekian miliar misalnya, kita mampu, hendaknya kita mensedekahi rumah itu dengan harga seharga bangunan rumah itu. Maksudnya supaya selamat kita punya harta. Dalam artian jangan sampai karena kita ingin bermewah-mewahan, hanya harta itu hanya kita pakai dan nanti akan menjadikan bekal kita di akhirat nanti ketika kita bisa, ya. Jangankan kita, ya, jangankan kita. Ada yang dibilang diceritakan, bahkan Nabi Sulaiman itu termasuk nabi yang terakhir di antara para nabi yang masuk surga gara-gara dihisab hartanya. Padahal nabi loh, ya. Gara-gara dia kaya raya sampai dihisab hartanya demikian, ya, sampai lama. Hisab dulu, walaupun sudah jelas harta itu halal, ya, harta itu halal, tapi dihisab. Karena kata Imam Ali ketika ditanya, ya Ali akhbirni an dunia, oleh Ali apa namanya, sampaikan, kabarkan kepada aku, ceritakan kepada aku tentang dunia. Kata Imam Ali, kau mau kabar yang mana, yang ma'ju'am apa yang penting? Kata Imam Ali, kata sahabatnya, ada usaha yang pendek saja, dua saja katanya, halal hisab wa haramu ikut. Dua saja dunia ini, halalnya dihisab, yang haram dihukum pasti. Ya, ya dua-duanya dihisab, tapi dihukum pasti kalau sudah haramnya. Jadi pasti dihisab, untuk halal pasti dihisab juga. Ya, ditanya kita di mana. Jadi kalau kita memang punya cita ya Allah, mudah-mudahan saya jadi suki, nah, harus siap-siap. Ya, saya siap untuk dihisab. Harus gitu. Ya. Andai kita berdoa, ya Allah minta suki, ya, harus dalam, nah, amin. Ya. Tapi itu harus siap dihisab, ya, harus siap dihisab, ya. Nanti di akhirat harus siap dihisab. Jadi kalau tidak mau dihisab, misalkan suki tidak mau dihisab, gampang, ya, gampang. Tak kasih tahu caranya. Bagaimana seperti ceritanya seorang tabi'in yang menjadi ra'isul tabi'in salah satu yaitu Malik bin Dinar. Sayyidina Malik bin Dinar, dia itu orang yang tabi'in yang paling kaya, tapi tidak wajib zakat. Karena apa? Semua hartanya dikeluarkan disedekahkan. Jadi andai kata dia punya kebutuhan misalkan satu hari itu 100.000, ya, 100.000 rupiah, ya, satu hari untuk belanja rumahnya, ya. Kalau sekarang 100.000, ya, 100.000 karena tidak cukup, ya. Mau di dalam pasar kali 20.000, ya, mau untuk ke pasar kali 20.000. Jadi kadang-kadang ya 100.000 misalkan. Terus kemudian dia menghasilkan uang itu karena dia orang kaya dan orang ahli bisnis, ya. Jadi dia bisa berbisnis dengan mudah dan istilahnya banyak koleksinya. Dia berbisnis sehingga mendapatkan uang hasil daripada bisnisnya itu 10 juta misalnya.
Ya, itu yang 909.900 dikeluarkan semua, disedekahkan semua. Hari itu diambil cuma 100.000 untuk kebutuhan besok. Sama juga dengan itu besok tiap hari. Sehingga dia tidak pernah sampai pada nisab. Karena semuanya disedekahkan, ini lebih afdal daripada zakat. Ya. Orang yang banyak sedekahnya sampai tidak wajib, tapi tidak sampai nisab, ini lebih afdal daripada zakat. Ya. Jadi sunnah yang lebih afdal adalah zakat itu tadi, ya Pak, sedekah. Ada dua kesunahan yang lebih afdal daripada yang wajib. Yaitu apa? Yang pertama sedekah dan yang pertama. Yang kedua adalah apa? Mendahului salam. Paham? Kalau orang membalas salam kan wajib. Tapi yang lebih afdal yang sunnah yang mendahului salam. Ya. Makanya Imam Ali suka nyuri salam. Maksudnya suka mendahului salam orang daripada tidak dulu. Ya. Supaya dia dapat fadilahnya lebih banyak, lebih afdal daripada yang wajib tadi. Yang wajib walaupun wajib tapi fardu kifayah ya, yang membalas salam. Jadi itu lebih afdal daripada yang wajib. Maksudnya kesunahan tapi lebih afdal daripada yang wajib. Termasuk yang salah satu adalah sedekah. Orang yang kaya misalkan, dia tidak pernah sedekah, zakat, itu zakat, totalan zakat. Kalau sedekah itu berdosa. Ya, karena dia tidak pernah sedekah. Ya. Jadi zakatnya pun jadi sia-sia, ya, gara-gara dia tidak pernah bersedekah. Sedekah itu jadi wajib kalau dalam dia orang yang kaya tapi dia tidak pernah bersedekah. Ya. Tetap jadi harus dan ini tadi seperti yang disebutkan oleh Al-Quran. Jadi kita keluarkan harta atau benda yang kita sayangi, yang kita butuhkan untuk dikasihkan ke orang lain. Itu lebih afdal dan dapat pahala. Jangan sampai kita membatalkan pahala kita gara-gara kita milih-milih sih tidak usah elek. Itu sih paling elek. Kalau sudah aku kan paling elek atau ambil dompet yang paling kecil, ambil kalau yang besar saya buat. Ada kan sekarang 1.000 kan? Satu lembar ya, lembaran 1.000 dulu kayak itu. Dulu saya buatnya. Padahal ini harusnya kita kalau kita minta yang lebih dari Allah, kita kasih lebih kepada, karena sampai dalam disebutkan ada pernah dengar ini ayat kursi ini daripada Sayyidul itu. Terus atau dia lebih dari kita mana disebutkan apa? Al-miskinu iyali dalam al-kursi. Al-miskinu iyali wa man lam yarham iyali fakhruj min tahti samai wa'bud rabban siwai. Orang-orang miskin ini al-masakin, disebutkan al-miskin al-masakin. Orang-orang miskin ini adalah anak-anak aku, kata Allah dalam hadis ini. Barang siapa yang tidak mengasihi, tidak menyayangi anak-anak aku, maka keluarlah dari bawah langit aku, sembahlah Tuhan selain aku. Mau keluar dari bawah langitnya Allah di mana? Kata planet bawahnya langitnya Allah, ya itu tafsir. Dan tadi kemarin juga anak dengar ada khutbah Jumat di Ampel, ini rahasia khutbah Jumat ini rada ngawur, ya. Masa dibilang arusnya Allah itu setelah planet Pluto, rahasia. Arusnya Allah itu letaknya setelah planet Pluto, ya, setelah planet Pluto, jadi bisa diukur. Saya maksud setelah planet Pluto. Nah, berarti so disambangin kamu ambil pesawat itu, pesawat apa namanya? Walaupun jauh bisa dibikin misalkan taruh pesawat yang tanpa awak misalkan ke sana. Walaupun anunya jaraknya bertahun-tahun baru sampai di sana. Ya tetap bisa sampai berarti. Tidak mungkin lah ya. Sedangkan semua planet ini adanya di bawah langit dunia, di bawah langit pertama, langitnya Allah yang pertama. Ya. Pernah dulu anak punya ustaz namanya Ustaz Abdurrahman bin Syahab. Lama Imam Syafi'i itu ketua SMP At-Tarbiyah dulu. Dia ketua SMP At-Tarbiyah, dia anak sekolah SMP At-Tarbiyah. Dia Ustaz Abdurrahman itu yang bagian memberikan pelajaran pendidikan agama dan ilmu pengetahuan. Nah, dia itu jelaskan bagaimana kami ada kitabnya, buku karangannya sampai atau mana tersebar begitu. Itu dia jelaskan bagaimana jaraknya antara ini perkiraan orang antara bumi dengan langit pertama. Jadi langit pertama bukan sampai langit sampai arasnya Allah ini tadi katanya diukur sampai arasnya Allah Pluto dan Pluto arasnya Allah ngawur di khotib bilang rahasia. Kalau ini ngawur
Kadang-kadang dia menjelaskan ilmu pengetahuan tapi bukan faknya dia, bukan kemampuannya dia, ya. Bukan bidangnya dia yang menjelaskan. Ini repot ini, karena yang itu repot. Jadi itu maksud, ya. Itu salah, bukan itu, ya, bukan itu. Tidak ada asal Allah bisa diukur kepada Pluto, ya. Jadi sekarang pada Pluto ini sudah langit ke-7 sudah, ya, CNAI. Ya, itu katanya antara bumi dengan langit pertama ujungnya itu katanya kalau seandainya ada pesawat seperti itu yang kecepatannya seperti kecepatan cahaya, ya. Cepatnya kan kecepatan cahaya itu ke 1 detik 300.000 km, ya, 1 detik cahaya itu bisa ditempuh dalam jarak waktu 3.000 tahun. Langit pertama loh ini dengan pesawat kecepatan cahaya. Lah yang sini langit ke-7 itu apa? Ya, ini semua adalah mukjizatnya Nabi SAW dan daripada Allah SWT sampai bisa menghantarkan Allah dan Rasulullah SAW sampai kepada arsy-Nya Allah yang sampai Jibril saja ketuanya malaikat, ya, kepalanya malaikat yang paling pertama tidak bisa, ya, maju ke depan, ya. Dia akan terbakar kalau itu agar banisan. Kalau aku maju satu langkah saja akan terbakar, ya. akan terbakar di badan pun tidak bisa dibeli, apalagi jadi selain sampai disebutkan yang oleh Imam Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam Maulid Al-Habsyi itu pertemuan antara Allah dan Rasulullah itu seakan-akan bukan pertemuan antara khaliq wal makhluk, bukan. Allah itu kan zat, ya. Sampai dibilang tasyhadu adzat lidzat. Seakan zat dengan zat ini ketemu, zatnya Nabi dengan zatnya Allah SWT. Dan kalau misalkan Wahabi dengan tadi ini menciri ya itu orang Wahabi. Itu berkata tasyhadu adzat lidzat, ya. Pada khaliq wal makhluk. Tasyhadu adzat lidzat, ya, zatnya Nabi dengan zatnya Allah. Jadi saking mulianya Nabi SAW disebut di situ sebutkan zat. Ya, disebutkan zat. Makanya jadi alhamdulillah kita punya Nabi yang sebaik-baiknya Nabi, ya. Makanya itu apa yang dijelaskan oleh Dr. ini salah satu zakat, ya. Zakat kita seperti puasa, ya. Puasa dan amal-amal yang lain, ya, dalam bulan Ramadan tidak akan nyampe pahalanya kepada Allah sebelum kita bayar zakat. Contohnya zakat fitrah. Zakat fitrah ini sebagai kunci pembuka, bahan bakar, ya, untuk menyampaikan ini pahala sampai ke Allah SWT. Jadi kalau kita berbayar zakat tak nyampe pahala kita, tak bakal nyampe ibadah puasa kita, sholat kita, ya, kalau kita tidak bayar zakat. Dalam setiap manusia berhak sampai bayi, ya, lahir langsung zakat fitrah wajib, ya. Dan lahirnya akhirnya paling akhir lahir di malam hari raya. Tapi kalau setelah subuh Id tak wajib zakat fitrah. Tapi kalau malam hari raya dia lahir, wajib dia keluarkan zakat fitrah. Walaupun dia mati, lahir mati, wajib zakat fitrah. Ya. Tapi sudah sempat lahir, ya, sudah sempat gitu, mati. Nah, selain sempat mengeluarkan suara, wajib dia zakat fitrah karena dia sempat hidup. Tapi kalau sudah mati dalam kandungan ya tidak, karena tidak hidup. Itu berarti sudah termasuk jasad yang terbuang, anggota jasad yang terbuang. Ya, itu ya. Jadi diperhatikan masalah zakat ini. Sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Karena sampai sempat ditegur oleh Sayyidina Umar. Kenapa kok perangi? Zamannya Nabi tidak ada di perangi Rasul mengeluarkan zakat sebenarnya. Tapi zamannya Nabi orang semua nurut, ya. Ya, jadi itu dari sadar zaman saya apakah sampai ada yang murtad apa dari agama Islam sampai apalagi yang nggak mau bayar zakat, ya itu diperangi oleh Sayyidina. Karena sama kedudukan antara sholat dan zakat sama-sama perintah Allah SWT, ya, sama-sama termasuk rukun Islam. Kalau rukun kita jatuhkan satu, dasar Islam kita, ya, harus semuanya komplit. Asal rukun itu ya yang ada syaratnya, kalau misalnya yang mampu kita keluarkan. Rendah ya, ya. Tapi kalau zakat fitrah
Kalau kita punya kelebihan makanan besoknya hari raya, wajib kita keluarkan. Ya. Kalau memang tidak ada lagi kecuali itu, ya itu tidak wajib. Tapi kalau ada kelebihan makanan untuk besok hari raya, wajib kita keluarkan zakat fitrah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya.